Indonesia adalah salah satu negara yang sangat kaya akan warisan budaya. Salah satu bentuk warisan budaya tersebut adalah batik yang telah diakui dunia melalui deklarasi UNESCO pada 2 Oktober 2009. Sebagai karya seni tingkat tinggi, batik sangat penting bagi rakyat Indonesia karena memiliki banyak simbol filosofi hidup. Desa Wukirsari yang terletak di dekat makam raja-raja Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo merupakan sentra kerajinan batik tulis yang terkenal dan mampu bertahan dalam kemajuan zaman. Ratusan tahun yang lalu, raja-raja dan keluarga dari keraton sering mengunjungi makam. Mereka lalu berinteraksi dengan penduduk desa Wukirsari dan mengajari para wanita untuk membuat batik. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa Wukirsari bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan kebutuhan keraton akan kain batik bisa terpenuhi. Kini desa Wukirsari selain menjadi sentra batik tulis, juga menjadi desa wisata. Batik tulis Wukirsari termasuk jenis batik klasik yang unik dan rumit. Keanggunan batik tulis ini selain pada warnanya yang cantik, batik ini juga menampilkan coretan geometris yang menakjubkan, sehingga saat memandangnya, kita langsung mengetahui bahwa batik ini adalah karya seni bercita rasa tinggi. Meski demikian, batik tulis Wukirsari tidak lepas dari pasang surut. Batik ini ada sekitar abad 17 di Giriloyo kemudian berkembang. 1 tahun pasca gempa, tahun 2007, warga desa Wukirsari khususnya Giriloyo mengadakan kebangkitan batik dengan menggelar batik selendang sepanjang 1.200 meter dan akhirnya masuk rekor muri. Sejak itu, banyak media yang mengekspos bahwasanya ternyata Giriloyo adalah sentra kerajinan batik tulis. Setelah mengalami pasang surut produksi batik, kini desa Wukirsari telah menjadi lebih maju sebagai desa wisata. Batik Giriloyo ini sudah ada sejak lama, jadi mulai abad ke-17. Pada masa itu kerajaan Mataram itu membuat makam raja yang ada di Wonogiri. Dari situ ada interaksi antara masyarakat Giriloyo dengan keraton atau kerajaan, dan yang laki-laki itu sebagai abdinya keraton, kemudian yang perempuan itu diajari kerajinan. Kenapa kerajinan? Karena di Wukirsari ini adalah tanahnya tadaudah. Jadi untuk mengandalkan di bidang pertanian ini kurang efektif. Kemudian di bidang kerajinan ini, jadi ada batik di Giriloyo, ada wayang di Pucung, dan ada bambu itu di Jatirejo atau Pucung. Kemudian berkembang sampai dengan tahun 82, tahun 80-an lah, ada satu kelompok batik di Masaki, tempatnya Bu Abdina. Asal batik itu bisa masuk di dusun Giriloyo itu menurut cerita Mbah itu kan Mbah buyut saya asalnya dari Pajimatan. Pajimatan kan deket makam raja-raja dari Solo, dari Yogyakarta, terus banyak pesanan kain-kain jarit itu dari Keraton Yogyakarta, tapi berhubung orang Pajimatan itu belum bisa memenuhi pesanan dari keraton itu, terus batik itu dibawa ke Giriloyo untuk di batik orang-orang sini. Ciri khas batik di Giriloyo adalah batik tulis dengan pewarna yang alam, dan kami juga masih ada pewarna yang secara sintetis. Bahan baku itu kami menggunakan lingkungan sekitar dan pemanfaatan limbah dari mebel seperti kulit kayu mahoni, ada daun mangga, itu kami memanfaatkan lingkungan sekitar kita. Jadi
jadi pemanfaatan yang awalnya limbah kita olah menjadi satu bahan baku yang sangat bermanfaat buat pewarnaan batik. Pewarnaannya zaman dulu belum tahu, pokoknya dibawa Badian dibawa ke Jogja. Tahu pewarnaan itu setelah ada kelompok mulai tahun 82 itu. Pertama kali di kelompok saya itu memang sintetis. Sintetis sampai sekarang. Jadi kalau warna alam malah di kelompok saya belum pernah mencoba. Soalnya terlalu rumit. Orang-orangnya sudah tua-tua, jadi nggak ingin membuat warna alam. Banyak yang warna alam banyak yang yang mencelup warna alam, tapi dia juga warna alam sintetis juga. Kalau tempat saya kan cuma sintetis, kalau warna alam belum mencoba. Untuk pemasaran saat ini kami ada beberapa teknik. Ada yang buka showroom-showroom sederhana, jadi dari 15 kelompok tadi ada showroom-showroom sederhana di rumah. Kemudian ada juga lewat leaflet, brosur, kemudian pameran. Pameran itu kalau kita kuat bayar stand juga kita berangkat, tapi kalau tidak kita juga bisa meminta kepada dinas terkait tingkat Jogja maupun tingkat Bantul atau Kabupaten. Segmen pasar itu kan masih ada yang kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas. Sementara untuk batik yang warna alam karena harganya sudah di atas 450, tentunya itu adalah segmen pasarnya menengah ke atas. Tapi untuk pewarna-pewarna yang sintetis itu kami untuk kalangan yang nasional. Jadi ada yang harga 150, 100 ribu itu kan untuk seragam-seragam itu kami pakai pewarna yang sintetis. Ya, jadi awalnya keraton itu kan setiap upacara adat itu kan butuh kain tertentu. Ada wahyu temurun, ada sudah putih, sudah luhur, sudah asih dan lain sebagainya. Itu dulu awalnya memang membatiknya adalah sebagian dari masyarakat yang di wilayah. Dan sampai sekarang pun mereka masih mencari batiknya di sini. Berarti motif-motif klasik itu masih diproduksi. Walaupun sudah ada pengembangan juga, tapi untuk motif yang klasik itu masih tetap kami lestarikan. Tahun 90-an itu agak sedikit ada permasalahan karena krisis moneter 97 terutama itu ada pergeseran atau perputaran uang di pembatik ini kurang lancar. Namun kami tetap semangat untuk bisa membatik dan akhirnya berkembang kembali di tahun 2000-an. 2006 sudah collab lagi kena gempa Mei 2006. 1 tahun pasca gempa 2007 kami mengadakan kebangkitan batik di Sudiroyo dengan kami menggelar batik selendang terpanjang 1.200 meter pada masa itu dan akhirnya masuk rekor muri. Dari situ banyak media yang mengekspos kami bahwasanya ternyata Griyoyo adalah sentra batik tulis. Dari situ kami berkembang yang awalnya dari satu kelompok menjadi